Setelah Takayagi Sensei mendengar penjelasan dari salah satu anggota klub sastra, ia pun hendak kembali ke kelas buat mengajar. Tapi tiba-tiba ada tamu yang datang. Ternyata itu adalah tamu dari ibu salah satu anggota klub sepak bola, sekaligus seorang ibu pendidikan atau mungkin ibu yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang terkenal sebagai petinggi PTA. Sebenarnya ya kepala sekolah yang seharusnya menerima tamu kayak gini. Tapi kepala sekolah lagi pergi ke kantor pemerintahan buat melaporkan masalah Eiji. Karena itu ya udah, Takayagi Sensei dan wakil kepala sekolah yang menyambutnya. Apa-apaan ini? Anak saya kok dikenain sanksi skors? Gak masuk akal. Saya gak kasih tau apa-apa nih. Nadanya agak tinggi. Dia mendesak pihak sekolah untuk menyambut source-nya. Itu karena putra Anda, Bu, diketahui terlibat dalam kasus perundungan yang sedang disebarluaskan. Saya ini anggota komite PTA sekolah ini, Pak. Mengambil tindakan sepihak tanpa persetujuan kami udah keterlaluan. Insiden ini jelas-jelas menurunkan citra sekolah, Pak. Para guru dengan rasa keadilan mereka yang salah kaprah malah membuat buruk reputasi sekolah. Kalian ngerti nggak sih? Ini tuh kayak pengkhianatan. Saya akan bawa ini ke PTA. Kalau sampai itu jadi, kalian tahu kan apa akibatnya? Siap-siap ya nyambut mutasi berikutnya. Nah, jadi ibu ini tuh langsung marah dan meledak-ledak. Dia terus mencurahkan kata-kata kayak tembakan senapan mesin yang begitu menekan dan agresif. Tapi maaf, Bu, Aida telah melakukan hal kayak gini. Ternyata ini adalah ibu dari Aida, salah satu anggota klub sepak bola. Apa maksud tuh, Pak? PTA itu bukankah seharusnya menjadi organisasi yang mendukung pertumbuhan anak-anak secara sehat? Menurut saya keterlibatan Anda dalam campur tangan terhadap hukuman kasus kayak gini tuh nggak pantas loh, Bu. Ibunya agak terkejut. Sisi kompetitif dia mulai keluar. Ibunya pun langsung menegang dan menatap Takayagi Sensei dengan tajam. Takayagi Sensei, ini pernyataan yang sangat bermasalah. Anda telah menghina PTA. Lagi pula, masa hanya untuk melindungi satu siswa aja? Sampai banyak siswa lain harus dihukum. Itu kan aneh, Pak. Konyol. Siswa yang dibully itu pasti juga punya masalah kan? Dan para pelaku pun punya masa depan. Jika kan berusaha untuk menghancurkan masa depan cemerlang anak-anak ini, ya kami nggak bisa diem, Pak. Tapi ya nggak masalah. Jika ini akhir buat Takayagi Sensei, ini bagus baik-baik aja. Itu nggak masuk akal. Jika kita nggak bisa melindungi salah siswa yang nggak bersalah, maka di mana letak pendidikannya, Bu? Anda bilang yang dibully juga salah. Jadi dalam kasus ini, yang terjadi hanyalah mayoritas memfitnah dan menghukum secara sewenang-wenang satu siswa yang lemah, bahkan meninggalkan jejak digital yang mungkin nggak bisa dihapus seumur hidup. Memang para pelaku punya masa depan, tapi masa depan itu hanya layak mereka jalani setelah mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Bener nggak, Bu? Tapi kan tetap aja, Pak, menghukum sebanyak ini kan berlebihan dong. Jika kita pikiran lagi nih, Bu, ya, tujuan asli dari PTA, kita nggak bisa dong ngebiarin pelanggaran kayak gini gitu aja. Menyadarkan anak akan kesalahannya justru merupakan bentuk pendidikan yang sesungguhnya dong. Jika enggak, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang dongo, Bu. Dan itu berarti kita dan juga orang tua itu udah mengabaikan peran kita sebagai pendidik kan. Bener kan? Dan ini wakil kepala sekolah pun menambahkan, tanya, Bu, ya, semua yang ingin saya sampaikan sudah dikatakan oleh Takayagi Sensei. Dasar anak muda ini tidak mau kasih kesempatan bicara pada seniornya, tapi kami mendukung dia sepenuhnya. Anda mungkin berpikir bisa menekan guru dengan jabatan Anda sebagai petinggi PTA dan menyapu masalah ini di bawah karpet. Tapi itu hanya kesombongan, Bu. Orang egois kayak Anda sama sekali nggak layak buat bicara soal pendidikan yang sehat. Menjijikkan sih, Bu. Kita plus dulu, plus. Dan kita lanjut ke momen seru berikutnya. Ada momen lucu yang gue nantikan. Ke sel tahanan Taipei OV-nya untuk Bapak Kondo, orang anggota dewan yang tertangkap. Segala sesuatu yang telah ia bangun akhirnya hancur. Melalui hari-hari penuh chaos ini, ia sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Jabatan, kehormatan, uang, bahkan keluarganya ikutan hilang. Ia telah mewarisi posisi dari ayah yang udah meninggal dan hampir aja mengamankan kursi wali kota. Di posisi itu dia bahkan membuat dana gelap, menyuap pusat kekuasaan dan maju tanpa peduli cara apapun. Apa ya? Hanya kenapa? Karena aku mencoba menutupi kasus perundungan anakku bisa kayak gini. Apa sih? Mentalnya udah hancur banget nih. Jika proyek dari kantor pemerintahan itu berhenti, maka perusahaan Bapak Kondo ini tamat. Gak apa-apa, para petinggi di pusat pasti akan menolongku. Mereka pasti takut kalau aku buka mulut tentang rahasia mereka. Kalau sampai terjadi, aku akan menyeret mereka semua. Ini pasti akan menjadi skandal besar pastinya. Ungkap semuanya nggak ada nih. Ancaman saja pasti sudah cukup untuk membuat semuanya bergerak. Pak Kondo, ada yang ingin menemui Anda. Sebenarnya hanya pengacara yang diperbolehkan menjenguk, tapi kali ini khusus. Tepat seperti yang Bapak Kondo duga. Bahkan aturan kunjungan pun bisa dilanggar oleh orang yang punya kuasa. Pasti ini utusan dari orang besar. Dengan tergesa-gesa, ia pun lari ke ruangan kunjungan. Orang yang menunggunya adalah wajah yang ia kenal, tapi bukan orang yang ia harapkan. Halo Pak Kondo, bagaimana? Nyaman gak di sel? Orang yang ada adalah ketua fraksi Ugaki menunggu Pak Kondo dengan senyuman ramah. Hah? Kok Bapak di sini? Kenapa?
Oh itu, dulu aku pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Keamanan Nasional. Kau tahu kan, jabatannya mengawasi kepolisian, jadi saya punya kenalan banyak. Kan sampai novel ini pun orang dalam tidak bisa terelakkan adik-adik. Sentimen yang jahat membuat bulu kuduk Bapak Kondo merinding. Ia merasa hidup dan matinya ada di tangan Bapak fraksi Ugaki. Jika ini memutuskan untuk menghabisinya, apa yang terjadi? Diracunkah? Atau ia akan dengan kedok pemusnahan saksi? Orang seperti dia pasti bisa ngelakuin. Baginya, Bapak Kondo hanya seperti serangga kecil yang bisa dibinasakan kapan aja. Jangan coba macam-macam ya. Matanya seakan mengatakan itu. Kalau Bapak Kondo mati ini, nggak akan ada yang menangis. Ia hanya akan dicap sebagai musuh rakyat, politikus kotor yang ketahuan berbuat busuk lalu di dalam keputusasaan di tahanan. Bapak Kondo bisa membayangkan orang-orang bersorak dan bertepuk tangan mendengar kabar dirinya. Pak, tolong selamatin aku pak, saya nggak mau mati. Ayolah pak, korupsi kayak gini nggak akan membuat anda dihukum mati. Tenang aja, nanti saya anterin buah-buahan sebagai bingkisan deh. Pasti kau mau ngeracuniku kan pak? Saya nggak akan tertipu pak, saya mau hidup. Kalau udah gini, saya akan ungkap semuanya. Saya akan masuk neraka sendirian. Ketua fraksi ini hanya tertawa pahit dan berkata, aduh lucu banget sih pak, itu akan bisa dipakai. Dia pun kini bangkit dari kursinya dan berkata, bye-bye Bapak Kondo. Dan Bapak Kondo pun hanya bisa menjawab, aku pasti akan hidup pak, pasti. Orang bodoh itu emang udah dimanfaatkan ya. Mereka akan membangun kita sendiri atau menghancurkan diri sendiri. Aduh. Ternyata Bapak Ugaki sudah keluar dan berbicara kepada sekretaris di sisinya dan ikut tersenyum kecil. Anda berbicara tentang anggota Dewan Kondo ya Pak? Atau tentang Perdana Menteri? Siapa ya? Malah aja boleh deh. Yang jelas semua ini berjalan sesuai rencana lah. Baiklah berpisah dengan Eiji dan langsung pulang ke rumah. Karena pembantunya libur, ia sendirian. Yang juga minta Kuroi memiliki soal ketua klub sastra Tachibana dan Ikenobu Eri. Mungkin malam nanti hasilnya mungkin keluar. Tapi hari ini ia selalu menghabiskan waktu sepulang sekolah bersama Eiji. Makan malam di kitchen Aono dan mendapat perlakuan penuh kasih sayang seperti keluarga sesungguhnya. Mungkin banyak hal terjadi, Ai pun lelah dan mulai berpikir negatif. Dia tidur. Buat makan malam dia ya udahlah pakai lauk yang udah ada aja. Tugas sekolah dikerjain habis makan aja. Tempat tidur di kamarnya kini meriah. Banyak boneka yang Eiji kasih pada saat kencan kemarin. Sambil berbaring ia memeluk bonekanya. Hari ini teman sekelas yang bertanya, apa sih bagusnya Eiji Senpai? Ia berbicara kepada boneka yang ia peluk latrat kayak anak-anak. Tapi dia seolah masuk ke dunia dongeng dan membantu pikirannya untuk tenang. Saat pertama kali bertemu Eiji di dalam sekolah, Eiji membantu Ai tanpa memikirkan dirinya sendiri. Padahal dia yang paling menderita. Tapi bukannya menyimpan dendam, dia terus bergerak maju dengan penuh semangat. Itu benar-benar keren. Eiji selalu memperhatikan Ai, selalu hadir di sisinya. Mungkin kalau nggak deket, orang nggak akan sadar betapa hebatnya dia ya. Karena itulah semua orang memerlukan dia buruk banget. Tapi semua orang yang benar-benar mengenalnya pasti percaya padanya. Keren banget deh. Ai benar-benar menganggap Eiji sebagai orang yang luar biasa. Dia berbakat dalam menulis. Ayahnya aja dekat sama wali kota Minami dan aktif dalam kegiatan sosial. Kakaknya walau masih muda sudah bantu bisnis keluarga dan seru orangnya. Hubungan keluarga mereka sangat harmonis, bikin Ai iri. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya Ai dapat hadiah dari seorang pria. Dulu banyak pria yang ngasih Ai hadiah dan mencoba mendekatinya. Tapi ada juga yang memberikan hadiahnya maksa. Tapi Ai selalu nolak dan bahkan mengembalikannya. Ia nggak pernah percaya sama laki-laki yang memerlukan Ai seperti piala atau penghargaan. Karena itulah dirinya sendiri pun terkejut saat menerima hadiah dari senpainya. Dan agak ragu sebenarnya kemarin. Tapi dia sadar, dia harus mempercayai. Tapi Ai harus sadar untuk mempercayai senpainya dengan sepenuh hati dan menyukainya. Tapi yang membuat dirinya terkejut adalah ia tak perlu lagi sedikit pun merasa waspada kepada Eiji. Oh iya, aku harus menanyakan naskah novel senpai, lupa. Akhirnya dia pun berdialog dengan boneka dan mengucapkan terima kasih untuk bonekanya. Ia teringat ucapan senpainya bahwa kamu gak usah buru-buru Ai. Kata-kata itu mungkin adalah penyemangat bagi dirinya yang selama ini selalu dituntut untuk menjadi sempurna oleh lingkungan di sekitarnya. Gak harus sempurna ya, selama aku bisa maju sama dia aman deh kayaknya. Saya memeluk boneka yang kini menjadi harta berharganya. Ia pun tertidur dalam kebahagiaan. Gua gak mau bahas Ai, cuma gua mau bahas ini siapapun autor ya. Anda kayak kebanyakan baca manga politik ya. Kok kayak gini? Hei, tolonglah. Mending gua nontonin Miyuki, cow. Udah, gua buang aja.